Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Man lam yakun lahu bidayatun musyriqah, lam yakun lahu nihayatun muhriqah." Siapa yang awalnya itu tidak cerah, maka akhirnya juga tidak akan cemerlang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, beliau mengungkapkan perkataan ini umum saja seperti itu, tetapi bisa kita tarik pemahamannya kemana-mana. Kita sekarang ini dalam rangka menghadapi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Para salafun soleh, orang-orang soleh dulu itu mengajarkan kepada kita, kalau mereka selesai di bulan Ramadan, 6 bulan ke depan mereka akan berdoa, Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa Ramadan dan segala amal yang kami lakukan yang sudah berlalu, ya, pada bulan Ramadan yang sudah berlalu. Kemudian kalau sudah mendekati bulan Ramadan berikutnya, 6 bulan berikutnya, mereka akan berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Ya, jangan sampai kami meninggal sebelum datang bulan Ramadan. Apalagi ketika bulan Rajab sudah datang, maka mereka akan mengadakan persiapan lebih istimewa lagi. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Syahrul Rajab miftah ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu kunci bagi bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Kemudian dia mengatakan, Abu Bakar Ibnul Waraq Al-Balkhi rahimahullah berkata, Syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulannya menanam atau menyemai. Kemudian wa sya'banu syahru as-saqi lizar'i. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya kita menyirami, menyiangi, merawat tumbuhan atau yang sudah kita tanam tadi itu. Wa ramadhanu syahru hisadiz zar'i. Bulan Ramadan itu bulan untuk memanen yang sudah kita tanam sebelumnya dan yang sudah kita rawat. Bagaimana maksudnya? Ketika bulan Rajab sudah datang, para salafun soleh itu serius sekali untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ya, sudah serius, sudah mulai untuk latihan. Ibarat orang akan mengadakan pertandingan. Dari bulan Rajab ini dia sudah persiapkan fisiknya, mentalnya, dan latihan sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti datang bulan Sya'ban, dia evaluasi bagaimana persiapan yang sudah dilakukan dari mulai bulan Rajab. Kalau ada kekurangannya di bulan Sya'ban, kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Nanti di bulan Ramadan tinggal istilahnya tinggal landas, betul-betul panen amal sebanyak-banyaknya. Ibarat orang sudah latihan lama, maka ketika di bulan Ramadan akan menjadi kuat. Makanya kita melihat di awal bulan Ramadan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 masjid penuh. Pengurus mengatakan sebaiknya masjid kita perluas. Tapi sudah mulai ke tanggal 4, 5 dan seterusnya seperti ekor mencit, kan? Mengecil semakin sedikit orang di masjid. Kenapa begitu? Karena dari awal bulan Rajab, bulan Sya'ban tidak ada persiapan. Ibarat orang tidak ada latihan apa-apa, tiba-tiba disuruh untuk lari 42 kilo, ya, 1 kilo saja dia sudah ngos-ngosan, ya, kalau dipaksakan seterusnya bisa pingsan bahkan mati dia gitu. Nah, begitu juga ketika orang menghadapi bulan Ramadan tanpa ada persiapan sebelumnya, tidak akan mungkin untuk menghadapi Ramadan dengan maksimal. Oleh karena itu, ya, itulah kira-kira yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi itu. Siapa yang di awalnya tidak cerah, ya, tidak mengadakan persiapan sematang-matang mungkin, maka di akhirnya tidak akan mungkin cemerlang, tidak akan mungkin maksimal dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka pada saat sekaranglah tepatnya kita membicarakan hal persiapan bulan Ramadan ini. Bukan 2 hari 3 hari Ramadan akan datang baru kita mengkaji tarhib Ramadan. Itu sudah tinggal menjalankan Ramadan. Tarhib Ramadan justru di awal Rajab, ya. Ini bahkan sekarang ini kita sudah terlambat ini. Sudah agak terlambat, tapi daripada tidak sama sekali, mendingan kita bicarakan dari sekarang apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama sekali yang harus kita persiapkan tentu keilmuan, pengetahuan kita tentang Ramadan ini, ya, tentang puasa dan segala seluk-beluknya. Oleh karena itu tidak pantas kita menghadapi Ramadan yang tahun ini sama juga dengan 10-20 tahun yang lalu. Begitu-begitu saja gitu. Dan tidak ada salahnya kita mungkin boleh jadi kursus tentang Ramadan betul gitu. Ya, bicara betul tentang Ramadan, apa yang harus kita lakukan 1, 2, 3 dan 4 dengan jelas. Serta yang paling utama sekali terlebih dahulu adalah fikih mengenai Ramadan tersebut. Karena man amila bi ghairi ilmin fama yufsiduhu akbar, katanya. Siapa yang melakukan suatu perbuatan amalan tanpa ada didasari oleh ilmu, dikhawatirkan kerusakan yang dia lakukan lebih besar daripada manfaat yang dia raih. Nih, berilmu tanpa amal. Kemudian Allah juga mengisyaratkan di dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmu terlebih dahulu. Baru setelah itu diajarkan tentang la ilaha illallah. Diawali dengan ilmu. Kemudian juga al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Maka kita seriusi betul seharusnya bagaimana fikih Ramadan itu secara detil, sehingga amalan kita hari per hari, ya, detik per detiknya sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, dan waktu kita tidak terbuang dengan percuma. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang beramal dengan ilmu itu akan sangat kelihatan dampaknya, manfaatnya dan kebaikan yang didatangkannya daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, itu jelas sekali. Oleh karena itu makanya lihatlah, orang dia dengan ilmunya yang tinggi, amalnya cuma kecil sekali tapi gajinya banyak. Ya? Ada orang cuma berbicara saja, nunjuk-nunjukkan begini, bisa-bisa gajinya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kenapa? Dia dengan ilmu berbicara. Dia berilmu dengan sebelum beramal itu. Tapi ada juga orang yang sudah mati-matian bekerja, banting tulang, peras keringat, yang dia dapatkan sehari-hari cuma untuk sekedar pengganjal perut. Begitu juga kira-kira kita beramal ini. Ada orang sudah pontang-panting dia beramal, tapi yang didapatkan pahalanya sedikit sekali. Kenapa? Dia tidak tahu mana yang afdal, mana yang utama, mana yang tidak utama. Di waktu ini seharusnya yang dia lakukan ini gitu, dia lakukan yang lain. Tentu tidak maksimal pahala yang didapatkan sekalipun dia sama-sama baik secara kelihatan zahirnya. Contoh umpamanya, kita lagi serius ini baca Al-Quran, sudah hampir 10 juz dalam sehari ini. Waktu zuhur sudah datang, kita lanjutkan juga baca Al-Quran. Kan baca Al-Quran, padahal yang utama pada waktu itu adalah sholat zuhur berjamaah dulu, ya. Di waktu pagi apa yang afdal, di waktu sore apa yang afdal, ya. Masing-masing waktu, masing-masing tempat ada hal yang utama untuk kita lakukan, ya. Kalau kita berilmu dengan hal ini, maka semakin banyak pahala yang kita raih. Tapi kalau kita tidak berilmu, ya, banyak yang sudah kita lakukan tetapi boleh jadi pahalanya sedikit, bahkan tidak sama sekali. Makanya kita harus berhati-hati di dalam masalah ini, berilmu dulu sebelum kita beramal. Jangan kita berpuasa apa adanya dengan keilmuan yang barangkali dulu sekali kita miliki, itu juga baru sampai hari ini, tidak ada tambah-tambahannya, ya. Kita harus mengalami kemajuan. Ibaratnya kalau orang bekerja di suatu tempat, semakin tambah ilmunya juga semakin naik pangkatnya, semakin banyak gajinya, begitu. Begitu juga lah
kira-kira analoginya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu menambah ilmu sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua yang mesti kita lakukan tentu adalah persiapan jasmani kita, kesehatan badan. Mulai dari sekarang barangkali harus kita olahraga atau general check up mulai dari sekarang gitu kan, supaya ketika bulan Ramadan kita maksimal. Jangan sampai 2-3 kali puasa baru kita sudah sakit gitu, sehingga terpaksa untuk membatalkan puasa atau menerima uzur. Nah, ini juga yang dilakukan oleh salafuna soleh dulu, ya. Mereka persiapkan fisiknya, ya. Bahkan kalau kita mesti umpamanya kalau sekarang kalau lebih canggih begitu, ya, mesti general check up, periksa darah semuanya, kolesterol, ya, gula darah, asam urat, ya. Ini alangkah lebih baiknya. Kemudian yang lebih penting adalah kita sudah merancang, ya, mengatur makanan kita, olahraga, gerak badan dan segala macam sehingga kita tetap fit ketika bulan Ramadan. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah persiapan pemahaman yang benar tentang ibadah yang kita hadapi itu, ya, persiapan yang benar terhadap ibadah supaya dia lebih terasa begitu, bukan lewat begitu saja atau sekadar ya kewajiban kita terselesaikan. Ibadah kita itu betul-betul termaknai, terhayati begitu, sehingga hidup, ada ruhnya ibadahnya. Contoh umpamanya begini, kan di dalam sebuah hadis kita sering mendengarkan salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi sab'in wa ishrina darajah, atau dalam hadis lain bi khamsin wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian, bedanya itu 27 derajat. Kalau yang salat sendirian pahalanya 1, kalau salat berjamaah 27. Oh, jauh sekali bedanya, bukan 1:2 tapi 1:27. Di dalam hadis yang lain ada 25 derajat. Nah, ini mungkin tergantung kekhusyukannya, keseriusannya. Ya, semakin serius semakin tinggilah perbedaannya. Terus bagaimana kita menghidupkan rasa seperti ini? Kan kita sekarang tidak melihat bagaimana bentuknya 27 derajat atau 25 derajat itu. Makanya kita santai saja kalau terlambat atau tidak sholat jemaah sama sekali. Tapi kalau kita visualisasikan dengan serius, ya, dengan menghayati betul-betul apa maksud 27 derajat itu, kita anggap saja sekarang ini, ya, umpamanya setelah habis azan gitu, muazin mengatakan, wahai penduduk sekitar masjid, siapa yang datang ke masjid untuk sholat maghrib pada malam ini atau nanti setelah sholat isya gitu, setelah siapa yang datang sholat isya berjamaah ke masjid pada malam ini, nanti setelah selesai sholat di pintu masjid sebelum pulang, pengurus masjid akan membagikan untuk masing-masing orang uang sebanyak 27 juta. 27 juta. Yang sholat sendirian di rumah diantar ke rumahnya 1 juta saja. Nah, kira-kira gimana? Ada enggak orang yang sekitar masjid yang tidak sholat ke masjid? Mustahil rasanya kan. Yang sakit pun, yang sakaratul maut pun digotong ke masjid itu. Bahkan mungkin boleh jadi kalau betul-betul hal itu terjadi, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mendengar pengumuman, tiba-tiba nanti pulang tetangga riang gembira, ketawa ke TV semuanya. Ada apa? Tadi siapa yang sholat ke masjid dibagi uang 27 juta. Ini uangnya. Nih. Saya nak kedengaran itu. Tunggu saja di rumah, nanti diantar 1 juta. Mungkin naik darah seluruhnya itu. Ini pengurus masjid tidak becus, ya. Pengumuman seperti itu saja. Panggil dong ke rumah masing-masing gitu, diingati semuanya. Nah, pasti begitu kan, ya? Marah-marah itu orang yang tidak dapat bagian. Ini urusan duniawi, ya, bayangannya dikonkretkan untuk duniawi. Padahal 27 derajat itu tidak bisa dibandingkan dengan 27 juta, 27 miliar, bahkan 27 triliun sekalipun. Kenapa?
Pahala dunia tidak bisa, pahala akhirat tidak bisa dibanding-bandingkan dengan pahala akhirat. Umpamanya ringan saja, andaikan solat berjamaah kita tadi itu cuma dibalasi oleh Allah segini nanti air telaga Kausar, segini saja gitu. Cuma segini saja, ini balasan solat maghrib kamu tadi berjamaah. Apabila sudah meminum air telaga Kausar itu, kata Rasulullah, walaupun seteguk, orangnya tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya, tidak akan sakit lagi, tidak akan susah, gundah gulana, sedih, tidak ada lagi, bahagia saja, tidak ada lapar, tidak ada sakit, cuma segelas atau seteguk air telaga Kausar. Mana yang lebih banyak daripada 27 juta, 20 miliar, 27 triliun? 27 triliun itu tidak terbayangkan gimana banyaknya uang itu ya. Tapi suatu saat pasti habis. Kalau tidak uang itu yang habis, kitanya yang habis kan. Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan. Padahal di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, bagi orang yang mati syahid itu ada 27 derajat 100 derajat disediakan surga untuk dia. Perbedaannya gitu. Orang yang mati syahid ada 100 derajat. Satu derajat dengan derajat berikutnya seperti kalian melihat bintang dari bumi. Jadi satu derajat dengan derajat berikutnya dari bintang, dari bumi ini kita lihat bintang, itu baru satu derajat. Gimana yang 27-nya itu? Nggak bisa dibayangkan. Ongkos untuk pergi haji 27 juta itu baru bisa untuk umroh. Itu pun umroh premium. Belum sampai kita ke bulan 27 juta itu. Belum sampai kan? Bisa ongkos ke bulan. Ini ke bintang itu baru satu derajat. Oleh karena itu maka tidak heranlah kalau salafun saleh seperti Abu Daud Al-Bukhari, seorang ulama soleh dulu, dia itu terlambat suatu kali solat zuhur. Kemudian setelah dia tidak solat sama sekali, tidak solat berjamaah, terlambat saja gitu. Habis solat dia nangis-nangis, kemudian dia pulang seperti orang kematian anak. Datang menyusul ke rumahnya Abu Hatim Al-A'sam, orang soleh juga semacam dia. Kemudian sesampai di rumah itu dengan sedih juga dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ikut berduka cita atas musibah yang menimpamu pada hari ini, terlambat solat zuhur. Terlambat solat zuhur musibah bagi mereka. Apa jawab dari Abu Daud Al-Bukhari? Wahai Abu Hatim Al-A'sam, kalau anakku yang mati pada hari ini tidak akan kurang 10.000 orang untuk datang bertakziah. Karena dia kira-kira zaman itu mirip dengan Ustadz Abdul Somad sekarang lah gitu. Pasti tidak akan kurang 10.000 orang untuk bertakziah ke rumahku. Tetapi kalau musibah seperti ini yang menimpaku, hanya engkau yang tahu maknanya apa gitu. Itu dia kehilangan nikmat 27 derajat di sisi Allah. Pantas nangis. Cuma kalau kita sekarang tidak sadar kita hal itu, tidak tahu betul apa hakikatnya, sehingga kita terlambat solat, bahkan tidak solat berjamaah sama sekali, santai saja gitu. Tidak ada rasa sedih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, oleh karena itu inilah yang harus kita tambah pemahaman kita, sehingga waktu-waktu kita di bulan Ramadan nanti tidak terbuang percuma saja. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ghurisat lahu nakhlah fil jannah, ditanam untuk dia satu batang pohon korma di dalam surga. Satu pohon korma di dalam surga. Kalau kita sekarang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, dikasih dia satu batang kelapa sawit di perkebunan Pasaman, umpamanya begitu. Kira-kira ada enggak waktu kita biarkan saja begitu lewat? Rugi ini, jangan ngomong, tunggu. Kehilangan kelapa sawit saya ini. Kenapa? Karena tidak dilihatkan oleh Allah batang kormanya sekarang. Banyak terhenti pembangunan batang korma, penanaman batang korma yang dilakukan oleh malaikat untuk kita di surga. Oleh karena itu tidak heranlah kalau Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, walaupun dia tidak sahih hadis ini,
Dikatakan apa? Salah hal yang paling disesali oleh penduduk surga nanti di dalam surga, penduduk surga menyesal. Kalau penduduk neraka itu hal biasa. Apa yang paling disesali oleh penduduk surga? Waktu-waktu yang berlalu tanpa mengingat Allah. Ya. Waktu bukan bulan Ramadan saja pasti akan kita sesali nanti di akhirat. Apalagi waktu-waktu di bulan Ramadan, di mana pada waktu itu ya, bonus banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita mulai kesadaran hal ini ya, sehingga di bulan Ramadan kita betul-betul sadar tidak ada detik-detik yang berlalu percuma tanpa kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, juga kita mempersiapkan diri supaya ada rasa bertanafus, berpacu di dalam mentaati Allah di bulan Ramadan. Kalau kita ikut dalam sebuah perlombaan di dunia ini, pasti pemenangnya satu. Umpamanya MTQ sajalah, nilai orang ini mirip, kemudian juri nanti akan mencari-cari perbedaannya di mana. Sementara kalau perpacuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemenangnya bisa banyak, bahkan seluruh orang bisa jadi pemenang. Kenapa? Karena Allah menyediakan hadiah yang tidak terbatas. Tidak mesti pemenangnya satu orang. Ya. Justru Allah menginginkan semuanya kita menjadi pemenang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman sekaliannya, tidak sebagiannya, seluruh orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian sampai kepada derajat takwa. Semuanya dipersilahkan oleh Allah. Tidak ada ini kan yang ikut puasa sekarang umat Islam ada 2 miliar, yang boleh menang cuma nanti 1000 orang. Tidak. Justru diinginkan 2 miliarnya menang semuanya, jadi orang bertakwa. Itu yang diinginkan, masuk surga semuanya. Hadiah disediakan oleh Allah banyak sekali, tidak terbatas. Ya. Jadi ini tanafus atau perjuangan yang harus kita berlomba-lomba. Nah, di sini berlomba-lombanya berlomba sehat, semuanya jadi pemenang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala membedakan hati yang menghadap dengan hati yang tidak menghadap sekalipun amalnya sama. Orang berbaris sama-sama sholat begitu, pahala yang didapatkan untuk pahala pribadi-pribadi itu beda semuanya. Kata Rasulullah, ada orang yang mendapatkan pahala sholatnya itu separuhnya saja, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya, bahkan ada yang pergi tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Dia cuma gerak-geraknya saja yang dapat, hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang serius dengan hati yang main-main, serta hati yang bersegera dengan hati yang lambat-lambat juga akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Rasulullah mengutus sahabatnya 3.000 orang untuk pergi perang, namanya perang Mu'tah. Rasulullah tidak ikut dalam peperangan ini, hanya mengutus 3 orang sahabat untuk pemimpin perang. Yang pertama Zaid bin Harisah, kemudian yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ya, 3 orang ini diutus. Kata Rasulullah, kalau Zaid bin Harisah tewas, syahid, gantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far juga tewas, gantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha juga tewas, maka kaum muslimin berembuk untuk mencari pemimpin mereka. Silahkan, siapa yang kalian sukai. Kalau kita sebelum perperangan sudah dikatakan oleh Rasulullah seperti itu, dan disebutkan nama kita akan tewas di sana, mau kita pergi? Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti terjadi. Tapi ini 3 orang sahabat adalah sahabat utama, bahkan mereka justru mencari itu. Mereka pergi dengan gagah berani dan dengan sukacita. Ketika terjadi perperangan itu, betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah persis. Awalnya Zaid bin Harisah tewas, kemudian ketika Zaid bin Harisah tewas, langsung Ja'far menyambar panji perang itu dengan gagah berani. Dia maju ke medan perang, akhirnya juga tewas Ja'far bin Abi Thalib.
Ketika Abdullah bin Rawahah akan mengambil panji perang itu, dia agak ragu sedikit saja, agak gentar di dalam hatinya. Kemudian dia beranikan dirinya karena dia teringat suatu ayat di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya, surat Maryam ayat 71. Setiap kalian pasti akan lewat di atas neraka jahanam itu sudah merupakan ketentuan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Kenapa jembatan Sirat adanya di atas neraka jahanam? Karena dia teringat itu, dia semangati dirinya, kemudian dia maju ke dalam kancah perperangan dan akhirnya juga tewas. Dan nanti baru kaum muslimin berembuk menyerahkan panji perang itu kepada Khalid bin Walid yang pada waktu itu baru masuk Islam. Dan akhirnya perperangan itu menang, maksudnya mundur ya, kembali kepada Madinah, tidak dilanjutkan. Dan ketika itulah Khalid bin Walid digelari sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi yang penting di dalam ini yaitu Rasulullah SAW bermimpi di Madinah setelah ketika sahabat ini tewas, melihat 3 orang sahabat ini berada di dalam surga, lagi beristirahat di atas sebuah 3 ranjang yang indah sekali. Ketiganya lagi tidur. Cuma tidurnya Abdullah bin Rawahah kurang nyenyak, tidak senyenyak yang duanya, dan juga tempat tidurnya agak miring sedikit. Miring sedikit. Kemudian Rasulullah mentakwilkan mimpinya itu dengan rasa ragunya Abdullah bin Rawahah tadi itu, sehingga bagian dia agak berkurang sedikit. Padahal akhirnya sama-sama mati syahid. Sama mati syahid juga, cuma ragu sedikit. Nah, beda nilainya di hadapan Allah. Lalu kira-kira kita ini ada ranjangnya atau enggak? La haula quwata illa billah. Maka kalau kita evaluasi diri kita ya, setiap apa yang kita amalkan selalu ada maju mundur. Lakukan atau enggak ya? Sekarang atau enggak? Nantilah dulu. Dan itu semuanya beda nilainya di sisi Allah dengan orang yang ketika dia teringat langsung dia lakukan tanpa ada rasa ragu dan tidak ada bolak-balik di dalam hatinya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini juga perlu kita pahami dengan baik sebelum menghadapi bulan Ramadan, sehingga tidak ada keraguan-raguan dalam hati kita melakukan amal apapun. Selanjutnya, persiapan untuk membuat tim schedule yang baik. Seperti tadi, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan kecerahan tidak akan berakhir dengan kegemilangan. Kalau sesuatu kita lakukan tanpa perencanaan yang baik, itu masalah duniawi, tidak akan mungkin hasilnya maksimal membahagiakan kita di ujungnya. Itu masalah dunia. Kita pergi ke pasar berdagang asal-asalan saja begitu, yang penting saya berusaha begitu, ya hasilnya begitu juga, asal lepas kenyang perut saja, tidak akan maju-maju. Tetapi orang yang bagus dalam bisnisnya, jelas dia perancangan begini ya. Tahu dia apa yang harus didahulukan, apa yang dikemudiankan semuanya. Maka bagi kita juga perlulah kiranya kita membuat tim schedule yang jelas. Mulai dari awal bulan Ramadan, sorenya akhir bulan Sya'ban itu sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, kita pasang niat akan melakukan ibadah puasa. Ini ibadah niat umum dulu. Saya berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Itu dulu. Nanti setiap sahur kita ulangi lagi. Kemudian kita mulailah ibadah dengan serius ya. Salat maghribnya, dan kita yang paling penting adalah kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri untuk tidak meninggalkan salat berjamaah walaupun 1 kali selama bulan Ramadan. Ya. Nanti kita tambah, atau lebih baik mulai dari sekarang kita berazam seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa yang mampu untuk melakukan solat berjamaah selama 40 hari, ikut takbiratul ihram bersama imam, dijamin oleh Rasulullah 2 hal: terbebas dari penyakit munafik, yang kedua dijamin masuk surga. Bisa kita. Jadi kita takbiratul ihram beriringan langsung dengan imam tanpa ada jeda jauh-jauh. Itu selama 40 hari berturut-turut tanpa ada satupun yang bolong 1 kali, ulangi lagi dari awal ya.
Itu dijamin oleh Rasulullah, kita terbebas dari penyakit munafik dan dijamin untuk masuk surga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hadis ini ada hadisnya yang yang dhaif, dan itu mati-matian kita melakukannya, yaitu arba'in namanya kan, arba'in di Madinah. Siapa yang sholat 40 waktu 8 hari ya di Madinah itu, di Masjid Nabawi, maka dikatakan mendapatkan pahala seperti tadi itu. Itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu justru adalah dimanapun ya, dimanapun masjidnya itu kita lakukan. Ini nak ketika di Madinah kita mati-matian untuk melakukan hal itu. Pas sudah pulang dari haji, dari umrah, tidak ada lagi melakukan itu. Padahal yang lebih penting adalah ini, di tempat kita ini, di mana saja masjidnya terserah, terbuka kesempatan semuanya. Tapi 40 hari bukan 40 waktu. Jadi 40 kali 5 artinya 200 kali solat ya, tanpa ada bolong satupun. Ini mungkin prestasi yang ingin kita ukir di bulan Ramadan, itu paling penting terlebih dahulu. Nah, solat berjamaah yang 5 waktu ini. Kemudian barulah kita tambah dengan amal-amal ibadah yang lain. Dan tim schedule ini perlu kita bikin dengan sebaik-baiknya ya. Tengah malam saya akan bangun solat tahajud begini, kemudian nanti disusul dengan istighfar sebelum subuh, kemudian setelah solat azan subuh saya solat sunat fajar. Setelah solat subuh berjamaah, zikir paling kurang membaca azkar sobah seperti maksurat, hisnul muslim dan semacamnya begitu. Kemudian baru setelah itu kita kalau bisa ya iktikaf sampai syuruk. Barulah setelah itu kita berkeliaran mencari rezeki di permukaan bumi, dan dilanjutkan dengan solat duha nanti kalau ada kesempatan. Dan ini perlu perancangan yang matang, bukan berjalan apa adanya. Gimana jadinya sajalah, itu tidak akan mantap dia tuh. Ya, tilawah juga kita rancang supaya 1 juz paling kurang 1 hari dan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sana, dan mungkin secara umum saja saya sebutkan, yaitu yang terakhir persiapan ruhiyah ya, ruhiyah kita ya. Ruh kita menjadi siap untuk bertaubat, untuk tunduk kepada Allah, merasakan betul-betul manisnya beribadah. Nah, itu kita persiapkan dari sekarang. Dan itu perlu latihan banyak-banyak. Dan yang paling penting ya, ada 6 ibadah yang bisa kita lakukan. Tahajud di malam hari, kemudian tilawah Al-Quran dengan memaknai, bukan sekedar capai target gitu, penuh makna, ditadaburi apa yang kita baca itu. Kalau perlu baca 1 ayat, baca artinya kalau kita belum tahu ya, belum tahu maksud dari ayat itu. Kemudian setelah itu memperbanyak zikir dalam segala waktu, dalam setiap waktu. Jangan sampai lidah kita terdiam tanpa ada yang kita sebut, paling kurang dalam hati lagi ya. Kemudian setelah itu mengingat kematian ya, mengingat kematian. Kemudian kalau perlu mengingat kematian ini kita antarkan jenazah ya, atau lebih baik itu pergi ke rumah sakit, lihat di ICU. Kali-kali mungkin di Ramadan gitu ya, untuk menambah ma'ani di dalam hati kita, ruhiyah, kita lakukan hal itu. Kemudian yang kelima, gitu, bersahabat dengan orang-orang soleh ya, bersahabat dengan orang soleh. Dan yang keenam, itu puasa sudah kita lakukan juga ya. Jadi kita berkumpul di masjid ini insya Allah adalah orang-orang yang berusaha soleh, walaupun barangkali tidak sampai kepada derajat soleh, tapi kita semuanya akan berusaha untuk soleh ya. Maka kita diusahakan, disuruh untuk berteman, bergaul dengan orang-orang soleh, melihat orang, bapak ini banyak sekali solatnya, terdorong juga kita untuk melakukan hal seperti itu. Semenjak tadi saya lihat bibirnya tidak pernah berdiam, komat kami terus kayaknya berzikir. Kita juga terdorong untuk berzikir, bahkan di tangannya ada tasbih barangkali, di sakunya selalu ada Quran gitu, ya kan. Nah ini karena berkah berteman dengan orang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa memperbaiki ibadah kita untuk hari-hari ke depan, terutama sekali di Ramadan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.